سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, berikutnya setelah salat kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita memperpanjang i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya. Nanti juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Malam ini sedianya kita buka lagi ruang untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan riba yang masih ingin ditanyakan. Tapi saya di WA oleh Ustaz Wahyu, bagaimana Ustaz kalau malam ini kita buat tausiah terkait dengan Isra Mi'raj? Saya sampaikan insya-Allah siap. Ya. Makanya malam ini kita tunda dulu yang ada pertanyaan. Tapi insya-Allah nanti ke depan kita masih buka ruang kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Ya, seperti yang saya sampaikan, kita tidak pindah dulu kepada kajian berikutnya kalau masih ada pertanyaan terkait dengan riba. Malam ini insya-Allah juga dalam pembahasan kita nanti kita singgung juga sedikit tentang masalah riba. Ini karena salah satu hal yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita awali dulu dari penafsiran ayat pertama dari surat Al-Isra yang dibacakan oleh qari kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan kata subhana. Artinya adalah maha suci Allah. Allah menempatkan kata ini, kata para ulama tafsir, karena setelahnya Allah akan menyampaikan sesuatu informasi yang secara logika pikir manusia tidak mungkin itu bisa terjadi, yaitu menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestin. Lalu di ayat ini tidak disebut, tapi disebut oleh hadis-hadis Nabi yang derajatnya sahih dan cukup banyak perawinya, dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan di situ bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu turun kembali dan balik lagi ke Masjidil Haram minal lail, hanya dalam sebagian waktu dari malam.
Maka menggunakan logika pikir manusia, tidaklah mungkin jangankan naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Mekah saja ke Palestin berjalan dalam waktu sebagian dari malam dan balik lagi, ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Maka Allah awali dengan subhana, maha suci Allah dari kebohongan, maha suci Allah dari ketidakmampuan. Jadi Allah awali dulu, maha suci Allah daripada berbohong dengan apa yang akan disampaikan setelahnya. Maha suci Allah dari ketidakmampuan menjalankan hambanya tadi dari sebahagian, bukan seluruh waktu malam, dalam interval yang kita sebut tadi. Alladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah menjalankan hambanya. Kata asra kalau dalam bahasa Arab aslinya adalah sara yasri, itu berjalan sendiri dia. Kemudian pada ayat ini ditambah hamzah pada awal fi'il, asra yusri. Itu kalau istilah dalam ilmu saraf. Kata sara yasri adalah kata yang tidak perlu kepada objek berjalan. Istilahnya fi'ilnya fi'il lazim, tidak muta'addi. Tapi ketika dia ditambah hamzah pada awal fi'il, itu fungsinya merubah fi'il yang tidak butuh objek tadi butuh kepada objek, menjadi fi'il muta'addi, artinya menjalankan. Seperti kata dakhala yadkhulu, itu masuk. Saya masuk masjid, ana adkhulul masjid. Memasukkan itu adkhala yudkhilu. Saya memasukkan kunci ke dalam kantong. Berarti udkhilu al-miftaha fil jaibi. Maka di sini yang berjalan bukan Nabi Muhammad sebagai manusia, tapi dijalankan Nabi oleh zat yang maha suci dari ketidakberdayaan, oleh zat yang maha kuasa. Bi'abdihi, ya tentu tidak ada khilaf para ulama bahwa hambanya yang dimaksud ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya terjadi sedikit khilaf, tapi kita mau sebut pendapat yang kuatnya. Apakah Nabi dijalankan oleh Allah pada malam tersebut secara fisik atau bukan secara fisik? Ya, kalau dijalankan dengan imajinasinya, ya pikirannya yang dijalankan, ya itu ya sangat mudah. Seperti kita mimpi, ya udah ke Kuala Lumpur, udah ke Menara Kembar, udah ke Bukit Bintang, udah pulang lagi. Pas bangun, oh mimpi rupanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dijalankan secara ruh, tidak secara jasad. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat bahwa Nabi dijalankan malam itu secara fisik dan ruh. Jadi Nabi betul-betul secara fisik dan ruhnya dijalankan Allah, bukan dalam mimpinya,
dalam alam sadarnya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dijalankan oleh Allah tadi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang telah kami beri keberkahan di sekitarnya. Ada dua penafsiran terhadap ini. Ada yang mengatakan barakna haulahu itu adalah diberi keberkahan di sekelilingnya dengan tanahnya begitu subur. Tanahnya begitu subur. Jadi tanah di Palestina itu tanahnya cukup subur. Maka apelnya, anggurnya, buah-buahan di sana luar biasa. Zaitunnya luar biasa karena tanahnya subur. Ada yang mengatakan juga bahwa dua-dua diberi keberkahan duniawi dan keberkahan ukhrawi. Apa keberkahannya? Bahwa Masjidil Aqsa atau Palestina itu adalah ardhul anbiya, tempat lahirnya para rasul. Yang paling banyak adalah di Palestina. Nah, kemudian tadi salat di Masjidil Aqsa itu lebih utama 500 kali lipat daripada salat di tempat lain. Kita yang diperintahkan untuk bersusah payah untuk mengeluarkan biaya itu hanya pergi ke 3 masjid di dunia ini. Sehingga mohon maaf, ada juga yang saya dengar, tidak ke saya, yang mengkritik BBC, ya, karena salatnya pindah-pindah masjid, dengan alasan kan cuma 3 masjid yang kita disuruh untuk bersusah payah pergi kepadanya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang lain tidak ada sunnahnya untuk kita khusus mengeluarkan biaya pergi ke situ. Tapi kalau kita sudah pergi ke Madinah, itu baru sunat kita pergi ke Masjid Quba. Karena Nabi sendiri setelah meninggalkan Quba pindah ke Madinah. Dulu Quba itu tidak termasuk wilayah Madinah. Zaman Nabi itu besar kota Madinah itu sebesar Masjid Nabawi dan halamannya hari ini. Maka dulu Uhud bukan Madinah, Qiblatain bukan Madinah, tempat perang Khandaq itu bukan Madinah, apalagi tempat perang Badar. Quba bukan Madinah, walaupun hari ini semuanya itu namanya adalah wilayah Madinah. Ya. Kalau kita sudah pergi ke Madinah itu baru sunat ziarah ke Masjid Quba. Tapi kalau dari sini langsung ke Masjid Qubanya itu tidak disunatkan, karena yang disunatkan hanya 3 masjid tadi. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak disuruh susah payah kita untuk menuju ke situ, cuma 3 masjid. Nah, saya sampaikan kepada orang-orang tadi yang mengatakan kenapa BBC artinya
ajak orang pindah-pindah masjid. Kan tidak ada keutamaannya. Ini bagi orang yang terlalu keceklak melihat sesuatu, ya. Saya katakan bahwa kami di BBC tidak pernah mengatakan bahwa solat di salah satu masjid yang dikunjungi lebih afdal dari masjid lain. Tidak ada. Dan juga tidak mengajak orang untuk kemudian datang ke masjid tertentu. Dan kita selalu mengajak orang untuk bagaimana 5 waktu solat di masjid bagi laki-laki, di mana posisi dia dekat dengan masjid waktu solat berjamaah. Itulah yang kita ajak orang. Nah, cuma kita pindah-pindah. Ini untuk maksud apa? Untuk maksud supaya warga di sekitar masjid itu dengan kita berkunjung, maka bisa kemudian menarik orang-orang yang enggak ke masjid. Orang-orang tempat lain aja datang ke tempat kita untuk jamaah, kalau kita di tengah masjid enggak datang. Keterlaluan. Yang kedua tentunya juga adalah apa? Ya, kita bisa bersilaturahmi dengan berbagai orang, ya. Kecuali saya bilang baru keliru kalau BBC mengatakan pindah-pindah masjid itu ada keutamaannya. Kita tidak pernah sampaikan ada keutamaannya, ya. Kita inti yang ingin kita bangun adalah bagaimana orang laki-laki tidak ada uzur syar'i itu salat fardunya berjamaah. Di mana? Di mana masjid dekat dia posisinya waktu azan berkumandang. Para jamaah rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan tadi barakna haulahu. Telah kami beri keberkahan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Ada keberkahan kesuburan tanahnya, ada keberkahan negerinya, di situ banyak lahir para anbiya, para rasul. Ada keutamaan salat di Masjid Al-Aqsa daripada masjid-masjid lain. Ada keutamaan kita diperintah untuk susah payah untuk berziarah ke Masjid Al-Aqsa. Ya, tapi tentunya saya sendiri ketika ada orang tanya-tanya, misalnya, Ustaz, pajana program umroh Masjidil Aqsa. Saya jawab, kalau kita dengar orang-orang yang pergi, ya walaupun secara hadis tadi disuruh susah payah, kan? Artinya apa? Ya tidak ada kepastiannya, karena kita harus melalui Jordania. Kita tidak ada kerjasama diplomatik Indonesia dengan Israel, sehingga paspor kita tidak bisa untuk masuk ke ke wilayah Israel, ya. Dan itu tentu kita apresiasi pemerintah kita tidak membuat hubungan diplomatik, ya, dengan perampok, ya, tanah-tanahnya Palestina. Nah, sehingga kita kalau masuk harus melalui pemeriksaannya tentara-tentara Israel, yang kadang mudah, yang kadang tidak diberi izin. Ya, belum lagi kondisinya, artinya ya tidak menentu, ya, tidak menentu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah menyebutkan apa maksud Allah menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Kalau Al-Quran hanya menyebutkan dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, Quran tidak menyebutkan mi'rajnya. Tapi hadis-hadis Nabi SAW kemudian yang menjelaskan tentang mi'rajnya. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi SAW? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antara, nah ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu salah satunya adalah bagaimana Allah menjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, turun lagi, balik lagi dalam bahagian dari waktu malam. Ini saja sudah luar biasa kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis banyak disebutkan Nabi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa gambaran-gambaran. Di antara, nah ini yang terkait dengan kita bahas selama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sejumlah orang itu, ya kalau dalam hadis, ya perut mereka itu seperti rumah besarnya, ya butunuhum kalbuyut, perut mereka besar-besar. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, nanti yang akan saya gunakan juga, kitab yang mendapatkan juara 1 dalam lomba menulis tentang sirah nabawiyah yang diperlombakan dan seluruh ulama dunia diundang. Dan yang luar biasa, juara 1 bukan ulama Arab tapi ulama India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Saya yang kagum, ya, India itu kalau istilah bahasa Arab orang ajam, orang non-Arab. Sama dengan kita ini orang ajam. Bahasa kita bukan bahasa Arab. India bahasa dia bahasa Urdu atau memang bahasa Indianya. Jadi bukan bahasa Arab. Ya. Tapi sejumlah ulama India itu tingkat keilmuannya dan kitab-kitabnya dirujuk oleh ulama-ulama besar Arab. Sementara mohon maaf tidak ada ulama Indonesia yang kitabnya dirujuk oleh ulama-ulama Arab, bahkan mungkin juga ya kitabnya kecil-kecil. Ya. Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Tapi ulama-ulama India seperti Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini malah mengalahkan ulama-ulama Arab di dalam menulis sirah nabawiyah. Kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum ini juara 1. Kelebihannya apa? Menulis sejarah dengan menggunakan rujukan-rujukan yang autentik. Biasanya tulis sejarah kan banyak yang tambah-tambahnya. Namanya aja sejarah. Tapi beliau mampu membuat referensi yang sangat kokoh di dalam tulisannya. Misalnya lagi, seluruh kitab hadis Imam At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, sering disebut juga dengan Sunan At-Tirmidzi, tapi semua Jami' At-Tirmidzi, kitab kumpulan hadis yang dikumpulkan Imam At-Tirmidzi. Ini yang mensyarah seluruh hadisnya adalah ulama India. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, dirujuk oleh ulama-ulama Arab. Saya punya kitab ini, Tuhfatul Ahwadhi. Kalau syarah Sahih Bukhari itu yang terkenalnya dengan Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi, kitabnya Al-Minhaj. Syarah tadi Jami' At-Tirmidzi, ulama India, Tuhfatul Ahwadhi. Juga Al-Mubarakfuri, tapi bukan Warakfuri yang ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kembali kepada, kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebut saja Nabi melihat orang-orang yang perutnya besar. Tapi saya baca di hadisnya, di
kitab tafsir Umdatut Tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Syekh Ahmad Syakir, bahwa perut mereka seperti rumah. Lalu mereka susah untuk berdiri, enggak bisa berdiri. Karena berat perutnya itu. Bahkan saya baca dalam satu riwayat hadis, nanti ketika bala tentara Fir'aun itu dihalau ke neraka, menginjak-injak lagi mereka yang perutnya besar ini. Nabi tanya kepada Jibril, siapa gerangan mereka ini? Adalah pelaku riba. Adalah pelaku riba. Seperti disebut di ayat Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, artinya melakukan praktek riba, la yaqumuna, tidak bisa berdiri, ya, la yaqumuna, kecuali seperti berdiri orang kerasukan syaitan. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kalau kita baca dalam tafsir-tafsir, tidak bisa berdiri ini adalah ketika dibangkit dari kubur mereka nanti. Ya, kecuali sempoyongan seperti orang gila. Tapi kalau kita baca di peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan Allah sejumlah orang yang perutnya sangat besar, enggak bisa berdiri. Bahkan tadi saya sebut, ketika dihalau bala tentara Fir'aun ke neraka, menginjak-injak lagi orang ini oleh bala tentara Fir'aun tadi. Ini adalah para pelaku riba. Nah, terkait dengan hal ini atau saya sambung dulu untuk kemudian saya tambahkan. Di antara juga yang Nabi SAW melihat adalah orang-orang yang pukul kepalanya dengan batu-batu besar sampai pecah kepalanya, dibuat jadi lagi, dia pukul lagi kepalanya, begitu terus menerus. Nabi tanya kepada Jibril, siapa gerangan mereka ini? Adalah orang-orang yang berat di dalam mengerjakan solat-solat fardu. Orang-orang yang berat, ya, dalam mengerjakan solat fardu. Ini kalau kita lihat, ya, saya ada dikirim satu penelitian, tapi ini seluruh Indonesia. Orang Islam di Indonesia ini yang ada sholat 5 waktu itu hanya 38%. Kalau yang sholatnya berjamaah 5 waktu itu baru 0, kan kita memang, ya, misalnya Aceh sendiri, ya saya udah sering ulang-ulang juga mungkin di sini, sebagai negeri syariat, kita harus jujur, masih banyak warga kita yang belum salat. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah adalah apa? Nabi diperlihatkan pada perjalanannya itu apa? Keadaan surga, keadaan neraka. Sepulang dari itu, Nabi mengatakan, ini poin penting. Kata Nabi, "Lau ta'lamuna misla ma a'lamu, la dhahiktum qalila, wa la bakaitum katsira." Kalau sekiranya kalian, artinya kita umatnya Nabi ini, ta'lamun, tahu, kama a'lamu, seperti yang saya tahu, karena saya sudah lihat.
dengan mata saya bagaimana keadaan neraka, bagaimana keadaan surga, la dhahiktum qalila. Sungguh kalian sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira, akan banyak menangis. Kalau kalian tahu seperti yang saya tahu bagaimana keadaan neraka, sungguh kalian sedikit bisa tersenyum. Akan banyak menangis dalam hidup di dunia ini. Sekarang mohon maaf, kita di mana-mana mendapati orang-orang pada tertawa. Coba perhatikanlah. Ya, yang lebih ini lagi apa? Orang datang ke takziah. Ya, mayat ada di dalam misalnya. Sebentar lagi dikuburkan atau besok dikuburkan sehingga malam datang orang. Orang yang duduk di luar ini apa yang dibincangkan? Apa yang dibincangkan? Ya tertawa. Kamu nang awak ada kau nyoka Chandra nah. Nyo ke apa betongan orang kau kan tim saya beladi ya. Ke bang kaya tu yang menduman. Sedang jenazah dimasukkan ke dalam kubur, orang-orang yang ada di situ apa yang dibincangkan? Coba perhatikan. Itu sedang jenazah dengan lauru. Apa yang dibincangkan orang? Bagaimana kalau kita rekam di kedai kopi apa yang dibincangkan orang? Kan di mana-mana banyak orang tertawa. Bahkan na'udzubillah yang paling dahsyat apa? Tertawa atas dosa. Kayak mana tertawa atas dosa? Misalnya orang ketemu kawannya, ya. Tadi dia misalnya, ya, sudah mampu misalnya menyogok seseorang sehingga menanglah dia tendernya. Panena puno, abang kuculok duno, megruk ibu menang roh. Kau patih ya, luar biasa. Roh memang ahli pak ya, kau patih ya. Tertawa atas dosa. Atau mungkin ya orang misalnya di penegak hukum ini tentu oknum ya. Kita enggak tahu orangnya. Mungkin ketika misalnya ya memeras orang yang enggak salah. Kemudian tentu setelah itu bicara dengan kawannya dengan tertawa. Ini mungkin kita sebut tadi. Kenapa? Karena memang kita belum tengok kayak mana keadaan neraka. Seperti Nabi sudah tengoknya. Kita dengar ada dibilang sama ustaz-ustaz di ayat, di hadis, tapi kita belum tengoknya. Maka Nabi mengatakan tadi, sekiranya kalian itu tahu bagaimana keadaan neraka seperti yang saya sudah tahu tengoknya, maka sungguh kalian akan sedikit bisa tersenyum. Akan lebih banyak kalian menangis. Saya sedang berusaha karena saya lihat ini sesuatu yang esensial lah, sesuatu yang sangat penting
untuk kita ingatkan umat ini. Karena apa yang terjadi berbalik dengan apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kita dibolehkan dalam Islam tertawa, sehingga Yusuf Qaradawi menulis dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Ditanya oleh seseorang kepada Yusuf Qaradawi, sehingga beliau beri judul apa? Ad-din wad-dhahik, agama dan tertawa. Bagaimana tertawa dalam pandangan agama? Qaradawi mengatakan bahwa apa? Ya, Islam ini bukan agama harus umatnya ini apa namanya sedih, hidupnya muram mukanya. Tidak. Rasulullah sendiri dalam hidupnya bercanda. Di zaman Rasulullah terkenal ada orang-orang yang memang lucu. Ya. Sehingga Qaradawi mengatakan, kesimpulannya setelah memberi contoh-contoh bagaimana Rasulullah bercanda, bagaimana orang yang di zaman Rasulullah sudah terkenal dengan lucu, mengatakan bahwa apa? Pertama, boleh tertawa dengan syarat. Pertama, tidak merekayasa sesuatu yang bohong biar orang tertawa. Tidak membuat-buat cerita yang itu bohong untuk supaya orang tertawa. Karena Nabi mengatakan sampai 3 kali, celakalah orang yang berbicara kepada orang lalu dia berbohong agar orang bisa ketawa. 3 kali Nabi mengatakan uwailun, celakalah 3 kali orang yang mengarang-ngarang sesuatu hanya untuk supaya orang tertawa. Yang kedua adalah syaratnya apa? Fi hudud al-i'tidal, dalam batas yang wajar, tidak tertawa yang berlebihan. Ya. Maka orang misalnya ada tausiah, ada apa, kemudian ada lucunya secara normal, ya baguslah, karena supaya membangkitkan ini orang kan kalau gini aja kan kurang ini, ya. Tapi yang wajar, tidak kemudian dari pertama lucu semua sehingga kelihatannya apa berano tu pokoknya kaya majuri pun. Sekarang mohon maaf, saya sedih sekali. Maka kalau masjid saya ada saya rapat, saya mundur terus. Dan saya katakan jangan pernah buat dalam masjid ya. Boleh di luar. Dan saya nggak akan hadir. Apa? Kalau ada tausiah misalnya ya maulid atau apa, lalu dirapatkan siapa? Ramai mengusulnya yang paling lucu. Toganyo dipulang, pakai lucu dah. Bagaimana agama ini untuk itu nasihat, ya? Kemudian dicari yang lucu, bukan yang menasehati, bukan yang isinya apa setelah dia sampaikan, tapi yang lucu. Yang lebih lucu lagi apa? Seorang da'i tadi dari awal lucu sampai akhir, di ujung dia sampaikan nanti. Apalagi mungkin lucunya dengan maki-maki orang, maki-maki pihak tertentu misalnya. Di ujung dia katakan, kesimpulan dari tausiah kita malam ini, marilah kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Pertanyaannya, dia ceramah teladan ke siapa? Kalau teladannya Rasulullah, tunjukkan satu hadis Nabi pernah lucu dalam ceramahnya, tunjukkan. Enggak akan ada.
Nabi pernah enggak bercanda? Ada, tapi bukan dalam ceramahnya. Ada enggak ceramah Nabi merah mukanya, merah matanya, tinggi suaranya? Sering. Jadi dia mengatakan mari kita teladani Rasul dalam segala aspek kehidupan. Dia ceramahnya teladan siapa? Nah, yang ketiga kata Qaradawi apa? Kata Qaradawi, ya, harus lihat tempat dan waktu. Jangan kita di orang meninggal kita tertawa. Jangan di orang lagi menderita kita tertawa. Pertama boleh tadi jangan ada bohong. Kemudian yang wajar. Lihat kemudian tempatnya. Lihat kemudian waktunya. Jamaah rahimakumullah. Sebaliknya. Tertawa tidak ada anjuran untuk tertawa. Enggak ada hadis keutamaan tertawa, enggak ada. Malah yang ada hadis apa? La tuksiridz dhahika. Jangan banyak kali tertawa. Boleh tertawa, jangan banyak kali tertawa. Kenapa? Fa inna kasratadz dhahiki tumitul qalb. Karena banyak tertawa mematikan hati. Ya. Tetapi terkait dengan menangis karena takut kepada azab Allah, takut kepada dosa-dosa, ini perkara yang sangat dianjurkan. Orang yang sifat bawaannya susah menangis, kan ada orang tipikalnya memang kergati. Ubina orang mau nang mau diro. Ada orang, ya, susah menangis. Ada orang sedikit aja dicerita yang sedih, petrok roy mata. Kamu mau ya? Kalau ada orang tipikalnya susah menangis, apa pesan Rasulullah? Fatabaku. Pertama, pura-pura dulu menangis. Jadi kalau untuk menangis karena takut kepada azab, itu sampai disuruh pertama pura-pura dulu. Nyahan demo je tanya tak kelak roh sakit bertemu. Maka saya dulu saya punya kitab kecil ya, tapi udah hilang. Judulnya adalah Mawadhi' baka fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat Nabi menangis. Itu disebutkan semua. Saya mau cari balik. Saya mau sampaikan tausiah tentang pentingnya ya memperbanyak menangis karena takut kepada Allah. Karena itu saya sebutkan di mana-mana orang meninggal tertawa. Hari-hari tertawa atas dosa. Nabi mengatakan tadi, kalau sekiranya kalian tahu seperti apa yang saya tahu bagaimana keadaan neraka, sungguh sedikit kalian tersenyum dalam hidup ini, akan banyak kalian menangis. Kira-kira kita ya yang jujur saja, dalam setahun itu berapa kali ada nangis karena dosa? Mungkin 3 ya? Tertawa? Wah, tiap hari. Tidak ada kem le, tidak ada 4 orang kem le. Kem le. Maka apa namanya? Ada ungkapan, ini bukan hadis ya. Ungkapan para ulama, tahu itu menyakitkan. Tahu itu menyakitkan. Tetapi tidak tahu bodoh lebih menyakitkan lagi. Jangan gara-gara karena tahu sakit, lalu kemudian lebih baik enggak tahu aja. Lebih sakit lagi. Contoh, mungkin di antara orang ya yang sakit karena tahu saya,
Saya kalau dalam persoalan agama artinya perbedaan pendapat ulama dan semua ada dalil, itu kita hormati. Walaupun berbeda-beda. Tapi ketika tidak ada dasarnya dalam agama, tapi itu yang dibuat kita yang tahu ini, nggak bisa bicara. Karena kalau kita bicara, habis kita. Akhirnya apa? Urut dada. Tapi kadang-kadang saya obati dengan apa? Saya obati dengan dakwahnya para Rasul alaihi wasallam. Nabi Nuh 950 tahun. Dakwah siang malam. Berapa yang kemudian mengikuti dakwahnya? Banyaknya adalah menentang. Nabi Harun sebentar ditinggal sama Nabi Musa pergi menghadap Allah. Lebih kuat Samiri yang membujuk Bani Israel untuk menyembah patung anak lembu yang dia buat. Sehingga ketika Musa turun dan mendapati, marah kepada Harun, mau ditarik rambut dengan jenggotnya. Kata Nabi Harun, jangan engkau marahi. Aku sudah berusaha, tapi mereka lebih kuat. Sehingga aku tidak berdaya, hampir aku pun dibunuh oleh mereka. Jadi di antara barangkali yang kita sebut tadi, orang kenapa enteng kali dengan riba? Itu mungkin di antaranya adalah tidak tahu bagaimana beratnya siksa pelaku riba, sehingga terlalu enteng. Bagaimana orang tadi tertawa atas dosa karena tidak tahu konsekuensinya bagaimana. Atau kalaupun tahu, mungkin kemudian yakin dengan apa yang tahu, itu yang kemudian bermasalah. Nah, maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, terakhir, para ulama beda pendapat terhadap kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Sehingga di kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pengarang yang kitab Juara 1 tadi tidak berani memilih mana pendapat yang kuat. Biasanya beliau mengatakan yang kuat. Di sini enggak berani. Karena tidak ada petunjuk yang konkret kapan secara waktunya. Maka ada pendapat 6 yang diangkat oleh kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu. Ada pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun yang sama Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ini tidak tanggung-tanggung dipegang pendapat ini oleh Imam At-Tabari, mufassir besar, rujukan utama dalam tafsir, muarrikh ahli sejarah, malah memilih itu. Pendapat yang kedua adalah tahun kelima dari kenabian. Ini dipilih oleh Imam An-Nawawi, dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Pendapat yang ketiga, yang kita buat ini, 27 Rajab, malam 27 Rajab, tahun ke-10 dari kenabian. Pendapat ini dipilih oleh ulama India juga, tapi Al-Mabarakfuri, tapi Al-Mansur Furi. Pendapat yang ketiga adalah tahun ke-12 dari kenabian di bulan Ramadan, 16 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima adalah tahun ke-13 dari kenabian, 12 bulan 14 bulan
sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat yang ketiga adalah persis di Rabiul Awal, ya, tahun ke-13 daripada kenabian, persis setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Satu pun dari pendapat ini tidak ada yang diperkuat mana, karena memang tidak ada keterangan yang mana. Tetapi yang disepakati semua para ulama bahwa solat itu difardukan pada waktu Isra dan Mi'raj. Ini tidak ada khilaf. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi tepatnya, ini tidak bisa dipastikan di tahun keberapa. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj jelas ayat Quran, hadis-hadis derajatnya mutawatir sudah, ya, sudah sangat kuat. Tetapi secara tahun itu kapan, ini terjadi khilaf tadi. Tapi tidak ada khilaf para ulama bahwa salat difardukan pada malam Isra dan Mi'raj. Dan pertama Nabi terima itu perintahnya 50 waktu. Nabi langsung turun. Karena apa? Ya karena paham tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud utama Allah ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Ya kalau diperintahkan ibadah 50 waktu satu hari satu malam, ya karena untuk itu kita. Nabi langsung turun. Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya lihat semua riwayat sama, tidak ada beda pendapat. Di langit yang keberapa Nabi yang lain tidak, dengan Musa. Disitulah ditanya Nabi Musa, apa ada perintah 50 waktu salat? Bagaimana? Sudah kamu terima ya? Balik. Minta keringanan. Utlub at-takhfif. Kalau bahasa hadis, minta keringanan. Karena umatmu tidak akan mampu. Baliklah Nabi. Ya tidak disebut kalau secara hadis sampai berapa kali. Yang terakhir sampai 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih suruh balik lagi. Tapi Nabi mengatakan istahyaitu min Rabbi, saya malu, tidak berani lagi. Maka kalau kita lihat ya, seperti orang yang tidak rugi dengan perputaran waktu. Kan waktu ini sesuatu yang lajunya nggak bisa ditahan, terus berputar dia. Yang sudah berlalu nggak bisa diambil lagi. Maka Allah bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia ada dalam rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan mengisi waktu dengan amal saleh. Rahman rahimnya Allah. Amal saleh itu tidak dihitung cuman salat. Tidak dihitung cuman ibadah mahdhah. Apapun amal yang Allah ridha, kita buat dengan cara yang Allah ridha, lalu kita niatkan biar dapat pahala di sisi Allah, itu jadi amal saleh. Maka saya bilang ke orang-orang, yang wajib betul-betul kita ibadah kepada Allah, itu adalah ibadah mahdhah, vertikal. Apa? 5 waktu saja. Satu hari satu malah. Kalau salat sendiri dengan sangat khusyuk, enggak lebih dari 5 menit per salat. Berarti cuma 25 menit. Ke masjid pun enggak asih hitung azan, nunggu qamat. Hitung salat saja. Kalau orang datang pas salatnya, ya, ada orang dengar gebang dan tidak ada. Pokoknya standarnya datang bekal qamat. Sehingga ada orang juga salat subuh itu kunutnya sampai 2 kali. Kenapa masbuk selalu di rakaat kedua? Ya. Jadi kalau datang pas salat dimulai, walaupun jamaah agak panjang dibaca, juga 5 menit. Coba itu. Ya. 5 menit. Jadi kita itu hanya 25 menit dalam 24 jam. Yang itu murni ibadahnya kepada Allah. Yang lain kita belum minanas. Yang tadi kalau kita buat amal itu Allah ridha.
cara kita buat menurut yang Allah ridha. Kita niatkan biar jadi amal saleh, itulah amal saleh. Tidur kita jadi amal saleh. Kalau kita niatkan, ya Allah saya tidur cepat biar malam ini sanggup bangun lebih cepat untuk tahajud, tidur jadi amal saleh. Kita makan biar saya kuat, ya Allah, dengan kuat saya bisa kerja menafkahi anak yang masih sekolah butuh kerja saya, ya Allah. Kerja dia makan jadi amal saleh. Tetapi yang sangat kita sayangkan apa? Yang cuman 25 menit ini saja tadi banyak orang belum kerjakan. Banyak orang belum kerjakan. Belum lagi kita naikkan ke tingkat berikutnya tadi adalah apa? Menjaga salat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga salat, kata Allah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ke mana jaga salat? Salat di awal waktu secara berjamaah. Itulah cara menjaga salat. Kalau ini kan lebih minoritas lagi jumlahnya di mana-mana. Terutama perhatikanlah subuh. Berapa ada laki-laki yang tidak ada uzur syar'i jadi tetangga masjid di kampung itu? Ada 1000. Berapa orang di masjid? 10 subuh. Berapa persen berarti? Kalau 1000, 1% berapa? Kalau 1000 kalau 10%, 100 ya. 100. Kalau 1%, 10 ya. 10 orang yang ke masjid subuhnya. Berarti 1%. Ada juga kampung-kampung mungkin cuma 3 orang. Maka kan 0, tadi. 0, ya. Orang yang ini. Ya. Maka para jamaah rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan ya kita ini menjadi orang-orang yang ya terus belajar supaya kita tahu apa yang mesti kita tahu, terutama tentang konsekuensi daripada azab akhirat nanti yang menunggu kita. Nah, kemudian bagaimana kita yakin dengan perkara-perkara yang sudah hak, yang sudah qat'i kebenarannya dalam agama, kita tingkatkan kepada keyakinan. Sehingga kita seperti kata Nabi tadi, ya walaupun tidak persis, kita ini sedikit tertawa, banyak menangis, tapi paling tidak kita ini tidak banyak tertawa kali. Tidak di mana-mana tertawa, di orang mati tertawa, ya, lagi depan mayat tertawa, ya. Walaupun tidak banyak menangis tapi tidak banyak tertawa, dan sangat besar keutamaan orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah. 2 mata, kata Rasulullah, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassahuma an-nar. Apa pertama? Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga waktu perang, pergerakan musuh jadi mintel dia hingga tidak tidur. Yang kedua apa? Mata yang tidak akan dimakan api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.